Tes lo. Oh ya. Sudah. Oke, silakan Bapak. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Nah, saya cuma ngetes ya. Ngetes ya. Masih ngantuk? Akan kanan. Tepuk bahu sebelah kiri kanan. Bangun. Oke. Kalau masih ngantuk, saya lebih ngantuk. Capek, saya masih capek karena semalam kami dengan Pak Adri balik dari gereja jam 12 kami ngatur sistem bertukang di gereja sebelum kesini. Ada baiknya kita kenalan dulu ya. Kan belum kenalan, saya sebenarnya ke stasi Benua Pramangis sudah 3 kali. Pertama, ikut misa arwah suami beliau 5 bulannya. Kedua, ikut misa dengan Romo Martin waktu kita rapat akan ada acara ini. Ketiga hari ini. Dan hari ini saya mau memperkenalkan, nama saya Frater Gary. Saya berasal dari Menyumbung. Ada yang tahu Menyumbung? Menyumbung itu di Kabupaten Ketapang. Saya orang Dayak Krio. Kalau pernah mendengar lagu Buku Tagua Laman Tuhan, pernah dengar nggak? Itu bahasa saya, lagu itu lagi dari kampung saya. Tepuk tangan loh. Oke, cukup itu. Nanti saya bertugas di Pulau Sungai Ayah, akan bertugas di Pulau Sungai Ayah selama 1 tahun ke depan, mulai bulan Agustus kemarin sampai Juni atau Juli tahun depan. Saya tiba di Pulau Sungai Ayah Agustus kemarin, sampai sekarang berarti sudah sebulan lebih. Sebulan berapa hari kayak gitu. 17 Agustus saya datang ke Sungai Ayah. 16. Oke. Jadi Romo Martin menugaskan saya untuk menyampaikan aksi panggilan kepada beliau. Karena umatnya katanya tertarik semua mau jadi pastor. Katanya. Iya. Oke. Nah, yang pertama-tama saya tekankan itu tentang ini, kongregasi pasionis. Sebelum kita masuk ke kongregasi pasionis, hidup religius. Tahu nggak hidup religius itu apa? Tahu nggak Bu? Hidup religius itu apa Bu? Nggak tahu. Ibu tahu nggak Bu? Apa? Pasionis seperti sudah terdapat. Betul. Nah, hidup religius itu terdiri para pastor, suster, bruder, frater, itu termasuk para religius atau tarekat hidup bakti. Nah, itu dibagi lagi mereka. Tarekat hidup bakti itu tingkat mereka tingkat kepausan atau tingkat keuskupan. Nah, kalau di sini misalnya kami kongregasi pasionis CP, itu tarekatnya kongregasinya sudah internasional, sudah diakui kepausan. Jadi kalau misalnya ada frater sudah bergagal atau romo sudah ditabiskan jadi imam, dia keluar terus dia mau nikah itu agak susah. Tapi juga ada religius yang tingkat keuskupan. Pimpinan tertinggi mereka hanya ada di keuskupan. Contohnya suster-suster Alma yang bertugas di Malang. Mereka kongregasi yang tugasnya hanya di keuskupan. Walaupun karya mereka sampai ke luar negeri, tapi status mereka tarekat keuskupan. Jadi yang tertinggi adalah uskupnya. Kalau mereka keluar, mereka masih mudah mengurusnya. Tidak perlu buang biaya, tidak perlu ribet pergi ke Vatikan untuk mengurusnya. Cukup di keuskupan setempat. Nah itu. Lanjut. Nih, ada yang kenal tak nih? Ada yang kenal tak? Tuh siapa tuh? Itu siapa? Siapa Bu? Itu Bu, itu. Tuh. Siapa tuh? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Tidak kenal dah. Ini siapa nih? Siapa dulu? Siapa? Ini nih, yang di mana nih? Ini Pastor Martin. Ini siapa nih? Ini orang paling suci nih. Itu beliau salah. Nah, mereka ini merupakan golongan para religius. Ada suster, cantik ya susternya. Ini juga suster. Pernah nonton film Meriam nggak? Pernah. Ini pemerannya artis ini. Siapa nama beliau? Lupa Pak. Ini pastor pasionis. Ini juga suster pasionis nih. Ini orangnya nih. Tapi ini yang baru kaum perdana. Oke, skip. Nah, hidup religius itu kayak gimana sih mereka? Hidup religius itu mereka terdiri dari 3 kaul pertama. Kaul itu sama dengan sumpah atau sama dengan janji. 3 pilar pertama itu apa?
Pertama, kemiskinan. Apa arti miskin? Apakah mereka harus miskin? Harus tidur di kolong jembatan, kemana-mana harus jalan kaki? Enggak kan? Yang diambil itu merupakan semangatnya. Misalnya petani miskin. Kalau untuk mereka biar biasa bertahan hidup apa Pak? Harus rajin, harus taat, apalagi. Tapi kita di sini kan dalam miskin ya. Lalu itu aja, ketaatan harus taat. Kalau dalam regula atau kongregasi atau undang-undangnya, taat ini merupakan ketaatan buta. Contohnya kayak di tentara. Tapi kita tidak seperti di tentara. Kalau orang-orang yang nggak taat, kita mau hidup bersama kayak ini. Misalnya kayak suami istri nggak taat suami nggak taat istri, hancur rumah tangga, susah kan? Kayak itu juga ini ketaatan. Para religius itu mereka bukan hidup 1-2 orang, tapi ramai-ramai, bukan hanya satu kampung, tapi se-Indonesia hidup di rumah yang sama, makan sama-sama, tidur juga sendiri-sendiri sih. Ya. Nah, kalau mereka nggak taat, tidak menghormati satu sama lain, hancur, nggak bisa hidup bersama. Taatnya ke siapa? Ke kepimpinan, dan juga taat ke diri sendiri yang positif. Lalu kemurnian. Nah, ada nggak pas orang kaji? Suster yang kaji ada nggak? Saya kaji tak? Nah, oke. Kemudian menjadi religius itu menjadi brother, suster, brother, romo. Ini pertama-tama yang harus dijaga. Kemurnian bukan hanya kemurnian fisik, tapi juga kemurnian batin. Kata Yesus apa? Kalau mata kamu nengok perempuan dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina, kata Yesus. Nah, kemurnian itu berarti kita harus menjaga apa? Menjaga pikiran kita. Tapi saya yakin kalau para umat sih mampu ya, mampu gak? Kalau kami di sini ini pergulatan setengah mati di sini. Oke. Nah, kalau untuk kami para pasionis, saya pasionis, CP, Roma Adri pasionis, Roma Martin pasionis, Suster pasionis, kami ditambah ini kaul yang keempat, mewartakan kenangan sengsara Yesus Kristus. Nah, belum. Nah, mewartakan kenangan ini apa? Kata pendiri kami, Bapak Santo Paulus dari Salib, sengsara Kristus ini merupakan obat paling mujarab katanya. Sengsara Yesus Kristus itu kayak gimana sih? Apa bukti cintanya? Bukti cinta Yesus, dia ngapain aja bukti cintanya kepada manusia? Dia kenapa dia? Bukti cinta kalau Yesus itu benar-benar mencintai manusia. Buktinya apa? Dia rela mati di salib. Nah, betul. Dia rela mati di salib demi siapa? Demi kita. Nah, kayak gitu juga kalau kita sakit, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit pusing, kita punya guru tuh, beliau dia ngulurkan tangan, ayo sini katanya, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, jadi jangan ngeluh, berat dikit. Ini Yesus yang udah ngulurkan tangan ke kita. Tuh juga tuh, di atas tuh, ini mau meluk kita tuh, gitu. Nah, hidup religius tuh contohnya gimana tadi? Ini kenal? Nggak kenal kan? Ini kongregasi apa? Atau ordo apa? Kapusin. Sama nggak dengan kami? Beda. Nah, para beliau ini, ordo Kapusin ini peletak batu pertama di paroki kita, Sungai Ayak. Mereka ini perintis pertama. Bukan mereka itu sih, tapi kongregasi mereka, ordo mereka itu yang merupakan peletak dasar paroki kita. Kita harus terima kasih pada mereka. Yang kedua, ini apa? Ordo Karmel. Jubahnya kayak gimana? Kayak gini kan? Coklat ini coklat. Yang putih ini mantelnya. Ini juga coklat, tapi mereka punya tali di sini warna putih. Nah, kalau ini Ordo Pengkhotbah. Pendirinya siapa? Dominikus. Nah, mereka punya pendiri sendiri, spiritualitas mereka sendiri. Nah, lalu juga ini Imam Diocesan. Nah, ini yang kita sering salah nih, mengatakan kalau mereka ini merupakan biarawan. Dibedakan para diocesan ini, frater diocesan ini, mereka bukan biarawan. Artinya apa? Mereka tidak mengikrarkan ini. Mereka tidak mengikrarkan ini. Mana? Belum.
Ini mereka tidak mengikrarkan kemiskinan, ketaatan, kemurnian. Mereka tidak ada kayak para biarawan kayak gitu. Jadi mereka bapak-bapak bisa ya, enggak, canda. Ini, nah terus ini yang ganteng-ganteng nih, ini apa? Kongregasi apa nih? Nah, ini kongregasi Passionis. Dalam bahasa Latinnya kongregasi Passionis ini Congregatio Passionis yang biasa disingkat CP. Nih, kalau ada yang tanya, Pater, Suster, CP itu apa sih? Kok dengan namanya ada CP? CP itu apa? Kongregasi Passionis, atau dalam bahasa Latinnya Congregatio Passionis, kongregasi sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dia, nah, dalam bahasa Latin Congregatio Passionis Jesu Christi. Anggotanya siapa-siapa? Ada pastor, bruder, suster, dan juga ada awamnya, namanya awam Passionis. Mereka ini kebanyakan dari Bandung dan tinggalnya di Bandung. Kalau kita di Kalimantan nih, kayaknya nggak ada mau ya awam Passionis di Kalimantan. Belum ada. Oke. Sudah ada. Nah, Passionis ini apa sih? Pendirinya siapa? Pendiri Passionis siapa? Santo Paulus dari Salib. Beliau ini orang ini nih, orang ini kalau masih hidup sekarang nih pasti galak orang ini. Adiknya sendiri aja dikeluarkannya dari Prater, dari Romo dikeluarkannya. Beliau yang mengeluarkannya. Orangnya tegas. Kalau A A B B. Nah, dia mendirikan kongregasi Passionis ini di Italia pada bulan November atau bulan September, bulan 11 tahun 1720. Berarti kalau kita hitung sekarang kalau lebih 300 lebih tahun Passionis ada di dunia. Nah, ini orangnya. Terus kok jubahnya hitam? Ada yang tahu nggak kenapa jubahnya hitam? Tahu? Tahu nggak kenapa jubahnya hitam? Apa? Ego? Karena kesengsaraan hidup miskin. Karena kesengsaraan hidup miskin. Siapa lagi? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa jubahnya warnanya hitam? Yang dipakai Roma Adri tadi itu? Yang dipakai Roma Adri tadi itu warnanya hitam. Nah, jadi ceritanya beliau ini kayak gini. Dia ini dulunya seorang tentara juga, tentara. Mau ikut pergi perang salib. Lalu katanya tiba-tiba di jalan pas dia mau pergi berperang itu, ada anak kecil atau ada seorang malaikat katanya, "Hei, panggilan kau tuh bukan di sini," katanya. "Tuh, umat-umat satu masih banyak yang menderita, yang perlu bantuan kau," katanya. Lalu dia juga mendapat penampakan dari Bunda Maria. Penampakannya kayak gini. Dia lagi tidur terus Bunda Maria di atas mengenakan pakaian kayak gini, hitam. Ada rosarionya, ada sabuknya, ada kerudungnya kalau Bunda Maria. Kata Bunda Maria ke Santo Paulus, Santo Paulus ya, Paulus dari Salib atau nama aslinya Paulus Danai katanya. Kenakanlah pakaian seperti ini untuk mengenangkan sengsara putraku tercinta. Artinya apa? Warna hitam sama dengan laura perkabungan. Jadi simbol warna hitam ini simbol perkabungan. Jadi para Passionis itu memakai warna hitam ini bukan untuk gaya-gayaan keren warna hitam kayak gini, tapi karena duka, untuk mengenangkan dukanya Bunda Maria dan juga sekaligus sebagai mengingat sengsara beliau di atasnya. Nah, nih itu. Lalu ini yang dikenakan ini nih. Tahu nggak apa ini? Nggak tahu ya. Ini rencana. Dulunya rencana ini dibordir, dijahit di bagian jubah. Sekarang dalam bentuk rencana jadi lebih simpel, tinggal ditempel. Kalau dulunya dijahit atau dibordir. Nah, ini juga punya lambang dari Bunda Maria yang kasih tahu. Katanya, kenakanlah lambang ini bahwa engkau akan memikul sengsara Yesus dalam hatimu, melekat dalam hatimu. Nih. Nah, ini kayak gitu nih. Ini Romo Arwin nih. Jadi atribut-atributnya tuh ada jubah dan juga ada rencana ini, semuanya untuk mengenangkan sengsara Yesus. Nah, ini khusus nih, barang ini nih. Ada yang punya barang ini enggak? Nih, warna hitam tuh tadi apa? Sebagai apa? Lambang perkabungan. Terus latar belakangnya warna hitam, depannya warna putih. Ya warna putih kita semua tahu lah sebagai lambang kesucian kan. Lalu apa? Ada salib ini nih salib nih.
salib putih. Lalu ada tulisan Jesu ex vivatio, artinya apa? Jesu ex vivatio. Dah. Jesu ex vivatio. Dah boleh ngetek. Nah, ini Jesu dalam bahasa Latinnya Yesus. Sementara XP ini dalam bahasa Ibrani, huruf Ibrani artinya Kristus dan pasio artinya sengsara. Jadi secara harfiah berarti sengsara Yesus Kristus. Kayak gitu, benar. Nah, lambang ini berbentuk kayak gini. Di sini ada salib. Terus ini, lob ini sama dengan hati kita. Hati ini ditancapi barang salib ini nih. Ditancap salib nih di hati. Artinya apa nih? Nah, salib di atas hati. Salib yang ada di atas hati adalah salib yang harus kita pikul dalam hati kita, sebagaimana Yesus memikul salibnya dan penebusan dosa-dosa kita. Kayak gitu. Jadi kalau lihat Romo Martin memakai lencana ini, lambang ini, Romo Adri memakai lambang ini, berarti mereka sudah mengerti ini. Mereka harus memikul salib dalam hatinya. Dan juga seperti teladan Bunda Maria, menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Terus ada juga lambang paku nih. Paku siapa nih? Paku Yesus. Nah, itu aja isinya nih. Nah, lalu ini kayak tidak usah. Ini misinya mewartakan secara sudah tersebar di 61 negara sejak tahun 1720. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965, Konsili Vatikan kedua, kongregasi Pasionis ini wilayah cakupannya hanya sekedar di keuskupan aja di Italia Utara kalau nggak salah, hanya di keuskupan aja. Dia bukan terikat ke kepausan. Jadi semuanya di atasnya ada uskup. Jadi mereka tidak bisa pergi ke luar negeri, tidak bisa bermisi. Lalu pada tahun 1962 sampai 1965, ketika Konsili Vatikan kedua, semuanya diubah. Ordo-ordo atau kongregasi yang sudah ada sebelumnya mereka disahkan atau sederajat dengan para ordo-ordo sebelumnya yang sudah mendunia atau disamakan dengan tingkat kepausan. Jadi dulu itu para biarawan-biarawati itu kalau mereka sudah mengikrarkan kaul kekal atau status mereka merupakan status khusus kepausan, mereka kalau sudah kaul kekal itu nggak boleh keluar. Kalau sudah masuk di dalam kota, sudah kaul kekal, nggak bisa keluar, nggak boleh keluar. Alasannya, misalnya ada romo atau diakon atau apapun itu sudah kaul kekal, mereka dapat masalah. Kita nggak bisa dikeluarkan dari keuskupannya, dari kongregasinya itu nggak bisa dikeluarkan. Jadi apa? Ada yang namanya penjara biara. Jadi mereka dipenjara di bawah biara. Nanti dijalani beberapa tahun, setelah itu mereka keluar, lanjut lagi status mereka sebagai imam, suster atau apa itu. Contohnya siapa? Agustinus, Santo Agustinus seperti penjara loh. Nah, jadi kalau Pasionis itu apa? Tadi udah mereka melakukan khusus salib. Berbahaya dari abad 19 sudah. Nah, sekarang kita ke tahap-tahapnya. Siapa tahu ada yang minat? Ada bu? Ada anak cowok ada bu? Ada panikan. Aduh, cucunya. Oh, siapa nih yang ada cowok nih? Nih, perlu nih kita tahu. Ada tahap-tahap. Mana muka saya di situ ya? Di muka saya ini paling ganteng di sini. Yeah. Ini kami di Malang nih, di Malang dengan Romo Nikono Cimbur. Ya. Pertama itu ada yang namanya topang. Topang itu kepanjangan dari tahun orientasi panggilan. Tempatnya di mana? Di Sekadau. Tahu nggak Sekadau? Ngantuk. Sekadau. Jadi mereka itu kalau mau masuk Pasionis itu tahap-tahapnya. Jadi mereka harus topang dulu. Di topang itu mereka mulai tahu kehidupan biara. Seperti kita mau masuk SMA, ada yang namanya masa orientasi itu cuma 1 minggu atau 3 hari. Kalau untuk masuk Pasionis ini orientasinya 10 bulan, tak main-main. Di sini mereka nggak ada doa, mereka di sini umpan babi, ada babi, lalu ngurus ayam, ngurus rumah, ikut doa, perkenalan dengan lingkungan biara,
apa aja yang harus dikerjakan. Di sini mereka dinilai, bukan tidak dinilai. Kalau mereka layak, diteruskan ke sini, postulan namanya. Postulan ini selama 1 tahun. Tempatnya di mana? Di Malang. Di sana udah mulai masuk tuh. Mereka di sana tinggalnya dengan para prater. Sama, bahkan lebih kerja keras para postulan ini. Mereka kadang sebelum mereka resmi menjadi postulan itu, ada yang namanya ospek. Kami suruh membersihkan septic tank kotoran babi. Tahu enggak? Jadi kami di sana itu pelihara babi, banyak babi bacong. Tapi kotorannya itu ada satu kolam khusus itu, nah, kotorannya gitu semua. Jadi kotoran nggak kemana-mana. Tapi dalam 1 tahun itu penuh, jadi harus dikuras. Nah, tugas mereka inilah yang kurasnya. Saya juga dulu kami sampai lempar-lemparan tai sapi, tai babi dengan kawan. Romo Martin juga mungkin, Romo Andri juga, tanya beliau tuh. Nah, sama. Setelah 1 tahun di postulan, lanjut ke novisiat. Ini para novisiat nih. Mereka sudah pakai jubah. Baru pakai jubah ketika mereka di novisiat. Dan mereka sudah dipanggil frater. Tapi mereka frater, tapi di belakang namanya belum ada tulisan CP, belum ada. Mereka sudah pakai jubah, tapi tidak ada yang tadi itu, yang lencana yang lambang tadi itu mereka belum pakai. Tapi sudah pakai jubah, sudah pakai rosario. Nah, setelah 1 tahun di novisiat ini mereka ngapain aja sih? Di sini mereka ini kudus semua. Kebanyakan 80% lah hidup mereka ini doa. Doa juga studi sebagian. Setelah 1 tahun di novisiat, baru kaul perdana. Lalu pas kaul inilah mereka resmi menjadi prater. Nama mereka menjadi MR, di depan nama mereka MR, dan di belakang nama mereka CP. Ini angkatan saya, kami ber-11. Saya yang motonya, saya tidak masuk di sini. Ini kayak mulai kuliah selama 4 tahun paling lama. Setelah 4 tahun kuliah, kita singkat-singkat aja karena saya juga udah lapar agak pusing juga nih. Belum ngopi. Lanjut, setelah 4 tahun kuliah, 1 tahun pastoral. Kayak saya sekarang ini, masanya masa pastoral selama 1 tahun. Selesai pastoral, baru lanjut studi teologi. Studi teologi selama 2 tahun. Bisa di Pontianak, bisa di Malang. Kayak gitu. Lalu di akhir masa studi kedua studi S2 itu, tahun semester keduanya kami mengikrarkan kaul kekal. Jadi kalau seandainya saya sekarang pastoral 1 tahun, 2 tahun ke depan saya mengikrarkan kaul kekal. Ketika mengikrarkan kaul kekal nih, kalau saya mau keluar agak susah. Keluar sih tidak susah, tapi untuk mau nikah, ngurus anak itu susah. Tapi kalau sekarang mau keluar, mau nikah ya bebas. Nah, setelah selesai S2 ini, baru mereka ditabiskan menjadi diakon. Contohnya, Prater Ropen, kenal enggak Prater Ropen? Dia kan sudah selesai S2-nya tuh. Terus sebulan kemudian, atau 2 bulan kemudian, dia ditabiskan menjadi diakon. Masa diakonnya berapa tahun? Normalnya masa diakonat itu 6 bulan. Normalnya. Tapi ada tapinya. Tapi kenapa Bu? Contohnya ya ada hadiah nih. Tapi kalau ada kendala, ada halangan bisa lebih lama dari 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan atau paling lama berapa gitu, baru dihabiskan menjadi imam. Kalau kayak saya sekarang pastoral, jadi dihabiskan menjadi imamnya kurang lebihnya 3 atau 4 tahun ke depan, baru saya jadi imam. Kalau lancar. Tuh, syarat-syaratnya apa? Mau masuk kongregasi? Pertama, agamanya harus apa, Bu? Katolik. Udah dibaptis atau belum? Tawa. Sudah dibaptis? Katolik. Sudah dibaptis. Tamat SMA. Lulus SMA. Kalau mau masuk ini, ijazah wajib ada. Tidak ada ijazah, mau masuk dikeluarkan lagi, kayak gitu. Dan belum nikah.
kayak gitu. Nah, lalu apa administrasinya? Suruh baptis, suruh krismas ada. Terus kalau anaknya tertarik mau jadi pastor, datang ke rumah parokinya. Romo, cucu saya mau jadi pastor. Romo, abang saya mau jadi pastor. Kalau malu, datang aja ke pastornya, pasti pastor rekomendasikan. Nanti tanya, Romo syarat-syaratnya apa aja, tahap-tahapnya apa aja. Nanti di sini pas masuk itu kita disuruh membuat surat lamaran namanya. Surat lamaran. Kayak kita mau masuk kerja, mau jadi dokter, jadi polisi, ada namanya surat lamaran. Sama ini juga berlaku. Tapi ini tujuannya untuk jadi imam. Kayak gitu. Nah, ini rangkumannya. Rangkumannya tahap-tahapnya berapa? Topang 10 bulan. Postulan 1 tahun. Masa novisiat 1 tahun. Gaul perdana atau studi filsafat selama 4 tahun. Setelah 4 tahun lanjut pastoral 1 tahun. Setelah selesai pastoral 1 tahun lanjut studi teologi 2 tahun. Setelah selesai studi teologi 2 tahun lanjut masa diakonat 6 bulan. Jadi kurang lebihnya kalau baru tamat SMA mau menjadi pastor, kurang lebihnya kalau dihitung dari topang ini selama berapa tahun? Berapa tahun? Kurang lebih 10 atau 11 tahun. Panjang ya? Panjang kan? Saya masuk postulat, masuk topang itu tahun 2018. Sekarang sudah tahun 2025. Saya masih prater belum jadi lama. Ya. Nih, contohnya kehidupan di biara itu kayak gimana? Makan sama-sama. Nih, kenal tadi beliau nih? Nih, kenal nggak? Nih, Abu Nawas nih. Ini Brother Joy. Ini kawan-kawan ini. Makannya kayak gini. Makan sama-sama dengan kawan-kawan. Di sini kalau ada yang rangka, tahu nggak rangka? Tahu nggak rangka? Nih, kalau ada yang rangka ini nggak bagi kawan sebelahnya. Tapi untungnya para brother nih paling pengertian mereka. Mau sedikit saja nasi itu pasti yang paling banyak tetap dapat. Nih, ini kami doanya sama-sama kayak gini. Ini sebenarnya pas kami retret sih. Tapi kurang lebihnya kayak gini kami doa. Terus ini pas kunjungan Natal ke biaranya mereka suster ini nih, ke tempat mereka nih, ke rumah mereka. Nih makan-makan. Di sini kami jarang-jarang di Jawa itu jarang-jarang makan tempoyak. Baru di tempat mereka ini ada tempoyak. Jadi kami kalau di sini rombongan kami borong semua makanan mereka. Tuh, suster tuh kecil. Nah ini kami pas studi atau retro ini. Ini siapa nih orang nih? Woi ganteng benar. Nih, terus ini kami kunjungan Natal, mengunjungi apa di sana ada tempatnya Nadi Reso. Nadi Reso itu tempat doa. Kami kesini. Selalu banyak kegiatan. Ini di pantai rekreasi. Nih beliau nih paling rajin nih. Beliau nih rajin nipu juga. Beliau tuh abang kelas saya 1 tahun. Gokil lah ini. Nah ini kami di pantai rekreasi sama-sama. Jadi setiap bulan itu ada rekreasi, bukan setiap bulan. Setiap akhir semester itu ada rekreasi ke pantai. Terus uangnya dari mana, brother? Kok bisa rekreasi sih? Kok bisa jalan-jalan? Uangnya dari mana? Korupsi kah? Kolekte kah? Diberi umat kah? Ya, uangnya dari mana, Bu? Kira-kira. Nggak tahu. Ini uangnya hasil kami selama setengah tahun memelihara babi dan menjual babi, sekaligus memerah susu sapi, juga menjual sayur-sayuran. Jadi uangnya sebagian kami sisihkan ke sini untuk kami setiap akhir semester rekreasi. Ini bis di belakang nih, bis sudah tua nih. Kalau kita berjalan pakai bis ini nih, khusus tuh rasanya mau keluar. Ini sok udah main lagi. Ini sejak zamannya beliau nih, sejak zaman beliau udah lama sekali. Sudah sejak Romo Martin, sejak dia beratur sudah ada di sini. Sekarang sampai ke saya, sampai ke adik kelas saya sekarang juga masih ada di sini. Kuat dia, tahan lama. Jadi kami di sana seperti saya bilang pelihara babi, babinya banyak sekitar 70-an lebih ekor babi banjong. Jadi para perater itu tugasnya umpannya tuh dari mana? Jadi kami setiap sore atau setiap kami sore pergi ke rumah sakit dan juga pergi ke panti asuhan mengambil sisa makanan anak-anak.
sisa makanannya bukan sisa makanan yang dimakan hari ini, sisa makanannya udah dari 3 hari yang lalu, dan bau aromanya tuh, sampai berlendir-lendir. Tapi kami dengan santai, pungut. Nah, habis itu dibawa ke kandang babi, kami masak babi. Makanya babinya cepat besar, sehat-sehat. Makanya orang banyak juga yang beli ke tempat kita. Babinya bagus, sehat, dan juga harganya murah. Jadi kami biasanya potong babi itu setiap hari Kamis, setidak-tidaknya sebulan sekali. Jadi bisa mengumpulkan selama setengah tahun itu adalah untuk kita rekreasi. Nah, ini kami para operator, ini kami dari tahun berapa tuh? Angkatan kami sejak periodenya ini 2020, 21. Ini kami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Inilah bujang kita dari Riau dan sudah sampaikan tentang panggilan, aksi panggilan dan juga suster tadi.